Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya, Sahabat Dharma dimanapun Anda berada. Hari ini saya membuat selembar kertas putih bagus ya. Nah, kertas ini saya coba coret sedikit ya. Coret. Ya, ini sahabat Dharma dimanapun Anda berada, Anda sudah lihat ada coretan di sini. Kertas ini masih bagus. Coba bandingkan sebelumnya. Bagus, putih bersih, tapi sekarang sudah ada coretan. Ada tompelnya, ada nodanya. Masih bagus nggak? Nggak bagus. Ini saya ibaratkan seperti noda batik. Atau kita katakan, ini seperti kehidupan kita sehari-hari. Kita punya seorang sahabat, teman baik, yang sering membantu kita. Ya, dia sudah melakukan perbuatan baik, banyak banget. Terus, ketahuan nih kemarin dia bohong sama kita. Kita masih mau berteman dengan dia nggak? Oh, nggak mau dong, karena dia sudah punya tompel. Dia sudah punya kotoran, dia sudah punya noda. Saya nggak mau lagi bersahabat dengan dia. Pertanyaan saya, dari kertas ini, kita bisa melihat tompel nodanya berapa besar? Warna putihnya berapa besar? Lebih banyak yang mana? Oh, warna putihnya. Tapi kelihatan nggak warna putihnya? Enggak. Fokus kita, mata kita tertuju kepada si tompel, si hitam, si nodanya. Jadi sangat mudah bagi kita melihat kesalahan, kekurangan, ketidaksempurnaan orang lain. Sangat sulit bagi kita untuk melihat kebaikan, kesempurnaan orang baik. Ya, orang lain yang baik. Sangat sulit. Karena kita punya kebiasaan untuk melihat hal-hal buruk. Nah, kalau kita lihat seperti ini, apa yang harus kita lakukan ketika kita menerima, melihat noda di kertas ini? Kita mau tipek, mau hapus, nanti kita tahu. Ini sama seperti batin kita yang sering menerima noda. Kita disakiti, kita ditipu, kita diejek, kita dibohongin, kita sudah tidak percaya pada orang lain. Kenapa? Karena kita menganggap dia sudah punya noda. Oke. Kita stres untuk itu. Nah, sekarang bagaimana caranya menghilangkan noda ini? Ya. Kalau saya katakan selama Anda masih bisa mengingat kejadian masa lampau, maka noda-noda ini nggak akan pernah hilang. Itu ada dalam memori kita. Tapi saya ajarkan satu teknik simple, sederhana. Bagaimana kita ubah noda ini menjadi, nah, lihat gambarnya apa? Bunga yang indah. Nodanya masih ada. Tapi sekarang dengan tambahan kelopak, dia menjadi bunga yang indah. Maksudnya bagaimana? Respon kita terhadap sebuah situasi menentukan bagaimana kondisi batin, pikiran, dan perasaan. Jadi kalau kita merespon noda ini dengan pikiran negatif bahwa dia menipu saya, dia orang yang tidak benar, dia sirik ke saya, dia macam-macamnya, semua yang negatif, maka kita akan memunculkan sifat loba semua, kebencian, kemarahan, dendam. Tapi kalau kita melihat, ternyata kita punya kemampuan untuk merubah noda batin ini, tompel ini menjadi bunga yang indah. Bagaimana? Berpikirlah positif, berpikirlah baik, berpikirlah sebuah kondisi-kondisi yang positif. Ketika kita dimarahin orang, oke, ini menjadi bagian dari saya bertumbuh. Saya mau mendapatkan nasihat. Oke, kan beda. Ketika kita ditipu, oke, kalau saya bisa ambil kembali atau saya bisa tagih kembali, fine. Tapi kalau saya nggak bisa jadi ini adalah bagian dari karma saya. Dulu saya pernah nipu atau saya membayar karma saya. Sesuatu yang membuat kita bahagia. Kita tidak bisa merubah keadaan. Kita tidak bisa merubah kenyataan. Yang kita bisa berubah adalah respon. Respon kita terhadap kenyataan tersebut. Yeah. Kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan membuat penderitaan muncul. Semua respon kita yang keliru terhadap kenyataan membuat kita menderita. Tapi respon-respon yang baik membuat kita bahagia. Kemampuan kita melihat bahwa di dalam sebuah situasi yang paling sulit sekalipun, di dalam sebuah kondisi yang paling tidak menyenangkan sekalipun, jika respon kita tepat, jika respon kita positif, jika respon kita adalah yang membangun, yang penuh dengan tekad semangat, maka hasilnya kita tetap memiliki kebahagiaan, kita memiliki ketumbuhan batin, kita masih tetap memiliki masa depan. Jadi, semua sahabat Dharma dimanapun Anda berada, belajar Buddha Dharma bukanlah untuk menghakimi orang benar dan salah, tetapi belajar Buddha Dharma agar kita memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan untuk mampu merespons semua kondisi dunia ini, semua kondisi kehidupan dengan baik. Dengan belajar Dharma, kita memahami hukum karma, hukum imbal lahir, dan hukum-hukum Dharma yang lainnya.
kita gunakan agar respon kita terhadap semua kondisi-kondisi yang terjadi pada diri kita, pada hidup kita respon dengan baik berdasarkan pada Dharma. Semoga cerita singkat ini bisa membantu kita semua dalam kehidupan. Kita semua maju di dalam Dharma, kita semua berbahagia, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Namo Sami Adi Budaya.